Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum pada KD 4.5, kelompok 5. Adapun anggotanya yaitu Hasriana, Sriningsi Anggriyani, Ainin Sahratunisa, Muhammad Yusuf Pratama, Andi Islamti, dan BS Elma Istiqomah. Adapun lembar kerja peserta didik untuk suhu dan kalor. Pada mata pembelajaran fisika, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Adapun kompetensi dasar KD 4.5, merancang dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor, beserta presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Adapun tujuan percobaan, yang pertama itu mampu memahami prinsip kerja termokouple sebagai sensor suhu. Yang kedua, menggambarkan karakteristik termokouple. Yang ketiga, menentukan sensitivitas termokouple. Adapun rumusan masalah, berdasarkan tujuan percobaan, tuliskan rumusan masalah yang sesuai. Yang pertama, bagaimana prinsip kerja termokouple sebagai sensor suhu? Yang kedua, bagaimana kurva karakteristik termokouple? Yang ketiga, menentukan sensitivitas termokouple. Adapun hipotesis percobaan, berdasarkan rumusan masalah, berikan hipotesis yang sesuai. Termokouple bekerja berdasarkan pembangkitan tenaga listrik pada titik sambung dua buah logam yang tidak sama, tidak panas atau tidak tahu titik ukur. Ujung lain dari logam tersebut sering disebut referensi atau titik dingin, di mana temperaturnya konstan. Umumnya termokouple perubahan temperatur menjadi sinyal listrik. Bila antara titik referensi dan titik ukur terdapat perbedaan temperatur, maka akan timbul GGL yang menyebabkan adanya arus yang rangkaian. Bila titik referensi ditutup dengan cara menghubungkannya dengan sebuah alat pencatat, maka menunjukkan alat ukur agar sebanding dengan selisih temperatur antara ujung panas atau titik ukur pada ujung dingin. Identifikasi variabel. Berdasarkan hipotesis yang Anda buat, identifikasi variabel-variabel yang digunakan pada percobaan. Variabel terukur ada dua, yaitu suhu dan tekanan output. Yang kedua, variabel terhitung, ada sensitivitas. Adapun alat dan bahan pada percobaan ini, yang pertama, voltmeter digital, 1 buah. Yang kedua, termokouple sebanyak 1 buah. Termometer batang sebanyak 1 buah. Perangkat pemanas sebanyak 1 set. Yang kelima, gelas ukur sebanyak 1 buah. Air secukupnya. Ya, selanjutnya dijelaskan oleh BS Elma. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah kegiatan. Dengan memperhatikan masalah serta alat dan bahan yang ada, rancanglah langkah-langkah kegiatan percobaan dan lakukan percobaan tersebut. Langkah yang pertama yaitu disiapkan perangkat yang diperlukan, kemudian dirakit dengan posisi termometer dibantu dengan statif, kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur yang berisi air, dengan di bawahnya diletakkan alat pembakar. Kemudian yang kedua, disiapkan termokouple dan dihubungkan kedua alat referensinya ke voltmeter, sedangkan ujung sambungannya dicelupkan ke gelas ukur. Kemudian dicatat pembacaan suhu pada termometer dan tegangan termokouple pada voltmeter. Yang keempat, dinyalakan pembakar, kemudian dicatat nilai tegangan termokouple untuk setiap kenaikan suhu 5 derajat Celcius. Selanjutnya, setelah suhu yang terbaca pada termometer mendekati nilai maksimum, maka pembakar dimatikan. Kemudian dicatat tegangan termokouple untuk setiap penurunan 5 derajat Celcius. Next. Selanjutnya hasil pengamatan.
Untuk hasil pengamatan, terdapat 2 kali pengambilan data, yaitu untuk kenaikan suhu dan untuk penurunan suhu. Untuk kenaikan suhu, tercatat nilai suhu awal yaitu 27 derajat Celcius dengan tegangan output 0 milivolt. Kemudian untuk pengambilan data selanjutnya, dicatat untuk setiap kenaikan suhu sebesar 5 derajat Celcius dan seterusnya. Begitupun dengan pengambilan data untuk penurunan suhu. Namun dimulai dengan suhu maksimum yaitu 92 derajat Celcius dengan tegangan output 2,6 milivolt, dan untuk pengambilan data selanjutnya dilakukan pada setiap 5 penurunan suhu sebesar 5 derajat Celcius. Next. Untuk analisis data, memplot grafik hubungan antara kenaikan suhu air terhadap selang waktu pemanasan. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa semakin besar tegangan yang diberikan, maka temperatur atau suhu yang dihasilkan akan semakin tinggi. Atau dapat dikatakan bahwa hubungan antara tegangan terhadap kenaikan suhu berbanding lurus. Next. Untuk grafik hubungan antara penurunan suhu terhadap tegangan output juga berbanding lurus. Artinya ketika tegangan output yang diberikan besar, maka temperatur atau suhu yang dihasilkan juga akan semakin membesar. Next. Untuk analisis grafik kenaikan suhu, untuk tegangannya itu menggunakan persamaan delta V sama dengan V2 dikurang dengan V1 menghasilkan 0,9 milivolt. Untuk suhunya delta T sama dengan T2 dikurang dengan T1 menghasilkan delta T sama dengan 20 derajat Celcius, dan untuk sensitivitasnya menghasilkan 0,045 milivolt per derajat Celcius. Dan untuk ketidakpastian tegangannya, delta V sama dengan delta V dikali dengan 0,5% menghasilkan delta V sama dengan 0,0065 milivolt. Dan untuk ketidakpastian suhu, yaitu menggunakan persamaan delta T sama dengan 1/2 NST termometer dikali dengan delta T menghasilkan 10 derajat Celcius, dan untuk ketidakpastian sensitivitas menghasilkan 0,0065 milivolt per derajat Celcius. Sedangkan untuk analisis grafik untuk penurunan suhu dilakukan dengan menggunakan persamaan yang sama, hanya saja yang membedakannya yaitu data dari penurunan suhu pada hasil pengamatan tadi. Next. Demikian dari pembahasan saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Sri Ningsi Andriani. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi di bagian kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan yang pertama itu prinsip kerja dari termokopel cukup mudah dan sederhana. Pada dasarnya, termokopel hanya terdiri dari 2 kawat logam konduktor yang berbeda jenis dan digabungkan ujungnya. Satu jenis logam konduktor yang terdapat pada termokopel akan berfungsi sebagai referensi dengan suhu konstan atau tetap. Sedangkan yang satunya lagi sebagai logam konduktor yang mendeteksi suhu panas. Yang kedua, setelah menggambarkan kurva kenaikan dan penurunan suhu termometer dan tegangan termokopel, dapat disimpulkan bahwa semakin naik suhu termometer, maka tegangan pada termokopel akan semakin naik pula. Begitupun sebaliknya, semakin turun suhu termometer, maka semakin turun pula tegangan pada termokopel. Untuk bagian ketiganya, yaitu untuk menentukan sensitivitas termokopel menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu
ST sama dengan delta V per delta T. Maka di mana pada kegiatan pertama dihasilkan yaitu 0,045 megavolt derajat Celcius, dan kegiatan kedua yaitu dihasilkan 0,04 megavolt per derajat Celcius. Adapun daftar pustaka yaitu sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.